Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Pratiwi, mahasiswa PGSD Unit 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran membaca permulaan. Pengertian membaca itu sendiri berarti suatu proses kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh suatu makna dari cetakan. Contohnya saja ketika kita membaca suatu buku ataupun teks, pasti kita akan memperoleh makna dari suatu buku ataupun teks yang kita baca. Lalu adapun kegiatan membaca permulaan ini dilakukan untuk membina atau membangkitkan minat baca pada anak. Ada beberapa jenis dalam membaca permulaan. Yang pertama itu ialah membaca bersuara. Membaca bersuara berarti membaca dengan mengeluarkan bunyi ataupun suara. Yang kedua ada membaca klasikal. Membaca klasikal ini ialah membaca yang dilakukan bersama-sama dalam satu kelas. Contohnya saja, SD biasanya dilakukan dengan guru membaca suatu teks, lalu siswa mengikuti apa yang dibaca oleh guru tersebut. Lalu ada membaca di dalam hati. Membaca di dalam hati berarti kita membaca dengan tidak mengeluarkan suara. Yang keempat ada membaca teknik. Membaca teknik berarti kita membaca dengan memperhatikan sikap, intonasi, dan tanda baca. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran membaca permulaan. Yang pertama itu adalah metode SAS. Metode SAS ialah metode yang dilakukan dengan diawali kalimat lalu diuraikan menjadi kosakata, lalu kosakata diuraikan lagi menjadi huruf. Contohnya saja ini buku, lalu diuraikan menjadi kosakata ini buku, lalu kosakata diuraikan menjadi huruf I, N, I, B, U, K, U. Yang kedua ialah ada metode eja, di mana metode eja ini ialah metode yang dilakukan dengan menggabungkan huruf-huruf. Contohnya saja ada huruf B, U, D, I. Lalu dieja dengan menggabungkan huruf-huruf menjadi BU, Bu, DI, DI, menjadi Budi. Yang ketiga ialah metode suku kata. Metode suku kata ini ialah metode yang diawali dengan pengenalan suku kata yang terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal. Contohnya saja, B adalah huruf konsonan dan A adalah huruf vokal. Jadi ba, bi, bo. Keempat adalah metode kata. Metode kata ini diawali dengan pengenalan kata yang tersusun dari dua suku kata. Contohnya saja buku. Dia tersusun dari dua kosakata. Buku. Ada lagi contohnya kamu. Kamu. Selanjutnya yang kelima ada metode global, di mana metode global ini ialah metode yang menggabungkan huruf, kosakata, dan kalimat. Contohnya saja ada huruf M, E, J, A, M, A, K, A, N, lalu digabungkan menjadi suku kata meja, makan, lalu digabungkan lagi menjadi meja makan.